الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati Pak Direktur BPK, Pak Dr. Taufik Arsyad, serta seluruh para Kasudit dan tim panitia yang menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini, Bapak Ibu para apa tadi dedengkot, dan guru dedengkot, asosiasi, ketua asosiasi yang alhamdulillah pada hari ini berkesempatan hadir bersama untuk wajahnya Makassar. saya kira niat yang baik ya Bapak Ibu ya, niat yang baik untuk mungkin yang paling derajat yang paling awal itu, derajat yang paling rendah itu mendiskusikan. Saya kira mungkin nanti kalau sudah pada kesimpulan yang utuh bisa disimpulkan untuk kemudian kita lakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan mutu dan kesejahteraan guru. Dua kata itu menurut saya unik Pak, ini menggelitik ya. Tadi Pak Direktur BPK mengatakan meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru. Saya kira jujur dua hal itu penting Pak, dua-duanya penting ya. Soal mutu misalnya, kompetensi, salah satu hal mendasar yang menjadi PR dunia pendidikan, terutama yang terkait dengan kualitas daya saing dan mutu pendidikan, itu tumpuannya ada pada guru, ada pada Bapak dan Ibu semua. Ya tentu kalau bicara guru ya bicara saya Pak, bicara Pak Direktur BPK Pak, bicara Kasudit ini Pak Wati. Ya. Oh iya, kumisnya itu luar biasa. Itu yang bikin orang cepat kenal. Tolong bagi Bapak Taufik juga Sampai namanya lupa. karena kata beliau itu daya saing dan kualitas pendidikan itu tumpuannya pasti bicara pada guru Pak. Mengapa? Karena berbicara tentang kualitas daya saing untuk pendidikan ya salah satu subjek dan aktor pentingnya memang ada Bapak dan Ibu semua itu. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa soal fasilitas dan sarana prasarana itu bisa jadi nomor sekian Pak, asal guru itu bermutu, berkualitas, itu nanti akan nilai dengan bermutu, berkualitas, berdaya saingnya pendidikan. Kita mau bicara mana juga misalnya ya, kita bicara tentang pendidikan Islam misalnya, mau dimulai dari mana juga misalnya. Oke, mau dimulai dari misalnya nih yang sering dikutip oleh Pak Direktur ketika itu soal Imam Al-Ghazali. Apa modal guru, modal sebagai guru yang dilakukan oleh misalnya Imam Al-Ghazali ketika mendidik anak-anaknya? Tidak bicara soal fasilitas Pak dan sarana prasarana Pak, tidak bicara soal laboratorium, tidak bicara soal ICT dan seterusnya. Berbicara tentang kualitas pribadi masing-masing guru yang memiliki ilmu, yang memiliki dedikasi untuk mendidik generasi. Kalau mendidik generasi
berarti sebenarnya kita sedang menyiapkan peradaban. Pendidikan itu salah satu unsur penting dalam upaya untuk mewujudkan peradaban yang maju, peradaban yang hebat. Tapi juga bukan berarti kemudian saya menafikan pentingnya sarana prasarana, pentingnya laboratorium misalnya, pentingnya segala macam alat pembelajaran atau apapun namanya yang bisa memudahkan anak-anak itu menerima pelajaran dengan baik dan membuat seluruh proses pembelajaran itu menjadi menarik dan menyenangkan bagi anak-anak loh ya, bagi anak-anak. Kalau bisa ya bagi anak-anak dan juga bagi guru-gurunya, kedua belah pihak. Karena ini dunia kita Pak, dunia saya, dunia Bapak dan Ibu semua, dunia pendidikan, dunia peradaban Pak, dunia yang membuat kita menjadi punya peluang untuk mencetak generasi-generasi yang akan datang. Dunia yang membuat Bapak Ibu itu bangga Pak, ketika bertemu dengan murid-muridnya, lalu murid-muridnya menjadi orang yang sukses. Bapak Ibu tidak punya beban apapun untuk mengatakan bahwa ini loh murid saya, dulu itu kayak begitu kok, sekarang kok luar biasa. Pujian Bapak Ibu kepada anak yang seperti itu akan membuat bangga semuanya. Yang dipuji senang, Bapak yang memuji juga tidak ada perasaan apa-apa, karena ini murid Pak, murid kan, bukan anak sendiri kan, murid Pak, membanggakan murid Pak. Dan kebanggaan terhadap murid itu tidak lekang oleh waktu. Saat-saat kita mudik Idul Fitri misalnya itu Pak, itu saat-saat yang membuat para guru ini kan luar biasa ya Pak. Masih ada anak-anak muridnya yang sowan ke rumah menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, sambil mengingat kelucuan-kelucuan pada saat dia masih di MI, masih di Sanawiyah, masih di Aliyah dan seterusnya, dengan segala ya memang namanya juga anak Pak, nakal dikit lah Pak ya. Kalau murid nakal tuh maklum, kalau guru soalan mutu Pak, ala kulihal Pak. Kalau bicara tentang GTK, yuk bicara tentang mutu Pak. Tugas utamanya itu berbicara tentang mutu. Nah, sekarang dalam dunia yang sudah seperti sekarang ini Pak, penanggung jawab utama peningkatan kualitas mutu guru itu, saya berharap Bapak Ibu harus mengambil peran secara aktif dan proaktif Pak. Jelas pemerintah punya keterbatasan untuk mendidik Bapak dan Ibu, untuk mengupgrade skill pedagogi pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Sangat tidak mungkin bisa seluruhnya menjangkau jumlah guru madrasah yang berapa sekarang jumlahnya Pak Khotib? 208.000 berapa? 906.846 Pak. 900. Negeri dan swasta. Negeri swasta. Negeri dan swasta. 900. Termasuk tenaga kependidikan. Ini harus 900. Nanti kita harus sebutkan. Sebalahan. Ratusan. Jangan sampai kita mengulang kesalahan di dunia kedokteran Pak. Yang disebut dokter, perawatnya nggak pernah disebut. 906.000. 906.000. Banyak Pak. Banyak Pak. Ini kalau di kabupaten sudah cukup untuk satu kursi DPRD. Lebih ya? Nah, 3 kursi Pak. 2 kursi Pak. Nah, karena itu Pak, sekali lagi Pak, saya ini guru Pak, sama dengan Bapak. Guru Pak,
Guru itu dunia yang memang sangat sepi dalam hal penghargaan, dalam hal apresiasi, dalam hal yang nanti akan kita sampaikan dari segi apa yang disebut dengan kesejahteraan itu sepi Pak. Ewo segitu. Meskipun begitu Pak, masih banyak orang yang setiap tahun Pak, entah sadar, entah terpaksa karena nggak ada pilihan lain Pak. Dunia pendidikan itu menjadi jujukan referensi pertama anak-anak setelah kuliah selesai. Saya nggak ngerti. Udah tahu kalau guru itu dunia yang sepi Pak. Yang ada hanya zuhud dan mujahadah. Luar biasa. Zuhud dan mujahadah sepi dari semua penghargaan, apresiasi itu, tapi animo untuk menjadi guru itu juga luar biasa. Ini yang salah itu siapa sebenarnya Pak? 20% bentar. Masuk sendiri. Menjadi guru tidak ada yang maksa kan, masuk sendiri. Ngomel-ngomel sendiri. Itu di dalam itu rusak ya karu-karuan. Rusak Pak. Saya juga heran Pak. Saya ini guru juga Pak. Dosen itu jauh usap Pak. Tapi usapnya itu ilmiah gitu loh. Bapak pernah dengar ya dosen turun ke jalan demo menuntut sertifikasi dosen? Karena mereka tahu Pak, mereka tahu bahwa pemerintah bekerja seperti yang disampaikan oleh ini tema yang kedua soal kesejahteraan. Dan saya yakin itu mendominasi cara berpikir bapak-bapak, para guru. Kesejahteraan first, quality next. second. Selalu berpikirnya penuhin dulu kesejahteraannya, kualitas nanti akan menyusul. Karena kalau guru Sudah sejahtera, otomatis mereka akan tenang mengajar. alasan. Datang ke sekolah, perutnya terisi, 4 sehat, 5 sempurna, guru bahagia, proses pembelajaran menyenangkan, murid-murid juga bahagia, guru bahagia, kepala sekolah bahagia, guru bahagia, istri di rumah, suami di rumah bahagia. Tidak salah Pak, cara berpikir kayak begitu Pak. Kalau negara kita punya cukup sumber daya untuk memberikan penghargaan secara layak kepada semua guru Pak, aku yakin Pak, sudah pasti dilakukan. Kami ini di pemerintahan Pak Tobib di pemerintahan, ini Pak Kasubdit ini juga di pemerintahan Pak, tahu persis Pak. Kalau ada duit, pikiran pertama itu apa? Bagaimana cara mempercepat agar antrian PPG guru madrasah itu jangan lama-lama. Iya. Jangan lama-lama Pak, jangan sampai berapa antriannya lebih panjang daripada berangkat haji. 57 tahun Pak. Selama pensiun. 53 tahun Pak. Bapak di sini yang paling senior umur berapa Pak? Beliau. Pak Haji. Pak Haji. Bapak pensiun, PPG-nya belum tentu terlaksana Pak. Kalau PPG belum pernah diikuti, ya TPG jauh. Ya, PPG. Mau merancang apa dengan TPG yang masih diangan-angan itu? Mending jelas makan ketela tapi di depan mata ada, daripada kita mikir-mikir hamburger, pizza hut, cuma dalam angan-angan Pak. Kita tidak, kita bekerja Pak. Asli Pak, pakai shot, kita bekerja.
Kalau ada duitnya Pak, selesai Pak. Nah masalahnya seperti itu ya dalam rumah tangga lah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan juga sudah merasakan. Ini anggaran pendapatannya begini, segini. Anggaran untuk belanjanya segini. Apa yang dibutuhkan? Apa yang harus dilakukan? Apakah akan memaksa anggaran yang belanja yang segitu untuk memenuhi semua anggaran belanja yang segitu banyaknya Pak? Mau dipenuhi dengan cara hutang kiri kanan pakai pinjol, atau mau ditambah sedikit yang lebih ngeri lagi Pak? Pakai judol, Pak, please deh. Guru-guru itu orang yang paling sensitif hatinya Pak. Hati kita ini hati yang paling sensitif, yang mudah nangis kan Pak sebenarnya Pak. Tidak mudah mendapatkan bulanan yang segitu. Alhamdulillah Bapak Ibu yang PNS, yang P3K, yang swasta itu ya Allah Pak, lebih ngeri lagi misalnya. Kan paling mudah sebenarnya untuk membandingkan situasi dan kondisi. Kalau kemudian kita memaksakan diri dengan anggaran pendapatan yang segitu, dengan anggaran belanja yang segitu banyak, kita maksain diri Pak, selesai Pak. GTK 7 triliun Pak. Semuanya berbulu. Ada yang disembelih untuk yang lain Pak. Disembelih untuk yang lain nggak ada Pak. Dirjennya nggak ada Pak. Ya sama seperti pendapatan Bapak Ibu di rumah itu ya, setiap bulan itu. Mau apa dulu nih yang prioritas nih? Iya kan? Iya. Apa dulu yang harus kita penuhi? Yang kira-kira memang nggak ada cara lain harus kita penuhi, ya itulah yang harus kita penuhi. Tahun ini kita belum ada PPB. Dikira Pak Direktur GTK tidak mikir Pak, mikir Pak. Ya Allah, asli pakai shot, mikir Pak. Saya bukan Direktur GTK, saya juga ikut mikir. Saya ini seperti stafnya Direktur GTK kok. Tegania. Saya, kalau lagi senang nggak pernah ke saya. Bapak. Kalau bingung Pak, mohon arahan Pak. Kalau ada masalah mohon arahan Pak. Bawanya masalah, kapan nggak maslahan? Masalah dong. Serius Pak. Serius Pak, kita mikir tentang PPP. Baik PPP yang ada di madrasah maupun PPP yang ada di guru-guru PPP. Nah, tahun ini alhamdulillah lah ya, mungkin ya. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk melaksanakan PPG dengan jumlah anggaran yang tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan ini disetujui Pak. Sekali lagi mudah-mudahan ini berkah dari doa Bapak Ibu semua. Amin. Bapak Ibu kan orang baik. Baiknya di Baik. Selalu didoakan. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatana wa tullabana min ahli ilmi, min ahli khair, min ahli sholat, min ahli rizki, kan gitu Pak. Tolong Pak, GTK juga didoakan juga Pak. Iya. Karena dirujak Pak, pedes Pak. Dirujak itu pedes Pak. Fitnah semua itu. Siapa yang rujak? Anak buahnya beliau sendiri. Guru Pak. Guru madrasah, coba bayangkan. Sesuatu yang tidak pernah kita temukan zaman kita jadi murid Pak. Salahnya apa?
Direktur GTK ini salahnya apa? Kita mikir pusing, misalnya soal tunjangan hari raya. Pusing Pak. Bagaimana agar guru-guru madrasah juga dapat tunjangan hari raya? Kita pusing juga mikir tunjangan ke-13 gaji ke 13 Pak. Itu duit dari mana? Bapak Ibu jangan membayangkan anggaran pemerintah itu kayak tinggal ngambil gitu ya, seperti bumbu di dapur itu. Ini ada merica, ini ada garam, itu tinggal tinggal ngambil secara suka mau berapa. Enggak begitu Bu cara mainnya. Kalau begitu cara mainnya, ini S4. Sekolah lagi S4 urusannya dengan Bapak Ibu yang pakai seragam warna Pasti ya. biru. Tanya KPK. Biru. Please ya. Urusannya nanti. Bapak Ibu, kesejahteraan PPG misalnya melalui PPG memang itu tugas pemerintah karena ada dalam undang-undang. Tapi secara umum, ya, Bapak dan Ibu, lebih baik kita menyalakan lilin daripada meratapi kegelapan. Berulang-ulang saya mengatakan, what can you do untuk membuat Bapak Ibu merasa gagah dan lebih sejahtera di luar PPG yang pemerintah terus bekerja, di luar TPG yang juga kami akan terus mengusahakan bisa terpenuhi. Please, Bapak dan Ibu juga harus inovatif, harus kreatif. Buat apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk membuat Bapak Ibu ini jangan terkesan publik jatuh iba kepada guru-guru hanya gara-gara tuntutan-tuntutan dari Bapak Ibu yang memang hak Bapak Ibu untuk menuntut kurang tepat. Kalau menurut saya caranya kurang tepat. Please, Bapak Ibu yang punya kemampuan bisnis as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis as. Qatuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. Lanjutkan, teruskan itu Pak. Lumayan itu Pak. Lumayan itu Pak. Dapur dapur. Saya menjadi saksinya Pak. Laku nih Pak. Gaji cuman 80% 600.000 Pak. Anaknya 2. Saya masih harus kuliah Pak. Apa yang menyelamatkan? Assalamualaikum. Yang Jumat adalah Jumat keramat bagi saya. Biasanya hari Rabu sampai hari Kamis saya akan menunggu-nunggu Pak sebagai simatupang Pak. Siang malam nunggu panggilan. Pak, apakah Jumat besok jadwalnya kosong? Oh siap. Jangan ya Allah Pak. Daripada saya teriak-teriak di jalan Pak. Dengan begitu saya dikenal di masjid. Dengan begitu mungkin punya efek karambol Pak. Pengajian di rumah kecil-kecilan, sholat kecil-kecilan. Pak kosong waktunya hari ini, kita mau mengadakan ini. Kebetulan jamaah masjid itu misalnya orang kantoran, orang kesbangpol, misalnya narasumber, itu Pak cara mainnya Pak. Jangan lupa untuk sering bisa berorganisasi informasi, cari ini penting, dapat seperti informasi ya. tapi organisasi Bapak harus diperluas. Harus diperluas di organisasi-organisasi yang membuat Bapak Ibu itu eksistensi sebagai guru profesional, sebagai narasumber yang baik, public speaker yang baik Pak, itu diakui. Dan disitulah kesempatan untuk Bapak Ibu meningkatkan kemampuan dan juga mungkin tambahan-tambahannya kan. Bapak Ibu tahu ilmunya,
Cuma mungkin karena dipanas-panasin sama yang di bawah itu sehingga suaranya cuma itu. Kita tidak tidur, kita bekerja. Penting Pak. Nah yang terakhir, kalau kita melihat undang-undang guru dan dosen, undang-undang guru dan dosen, undang-undang guru lagi. Sebenarnya pengakuan kami, pengakuan kita, ya, pengakuan pemerintah kepada guru, ya kurang lebih tidak jauh-jauh beda dengan bagaimana agama kita itu memandang guru. Misalnya ada seorang ulama mengatakan la a'lamu ba'dan buah darujatan afdola min pasir. Saya tidak ngerti. Sebenarnya yang mana yang benar? Derajat tertinggi ba'dan nubuwah setelah kenabian itu adalah basul ilmu, menyebarluaskan ilmu. Ya Bapak Ibu ini. Jadi Bapak Ibu ini kalau di ranking itu ya ranking 2. Setelah Nabi kemudian guru. Afdhalul darajat. Guru Pak. Dia yang menjadi lokomotif penyebaran ilmu dan dianggap oleh Ibnu Mubarak ini sebagai derajat kedua ba'dan nubuwah. Ya. Artinya apa? Profesi Bapak Ibu itu bukan kaleng-kaleng Pak. Bukan kaleng-kaleng Pak. Tahap dikit itu, satu langkah naik dikit itu Bapak itu nabi juga. Nanti sesat dong. Profesor mewah. Baru wali kita. Wali kelas. Wah itu udah top itu. Di atasnya dikit ya Rasul gitu kan. Nah, kalau begini Pak, bukan kaleng-kaleng begini Pak, maka sebenarnya Pak dalam semua tingkah laku, tindak tanduk dan seluruh pembicaraan Bapak dan Ibu itu ya pahala lah. Pahala Pak. Lah gimana? Oh memang nabi. Nabinya para murid paling tidak Pak. Ya kan? Ada anak disuruh sama ibunya nggak mau, disuruh sama ayahnya nggak mau Pak. Ibu gurunya ngomong sekali aja beres Pak. Betul. Rambutnya gondrong. Ayo Mas potong rambut. Ya. Begitu ibu gurunya ngomong Pak, besok minta. Kalau nggak ajaib Pak, kalau bukan posisinya tinggi di bawahnya Nabi itu nggak akan seperti ini. Ramah Pak, makanya tolong dijaga itu. Aspirasi boleh tapi jangan ngerujak. Kerja. Nah, satu lagi. Goreng. Ini yang sering yang sering tidak disampaikan oleh banyak orang. Nggak tahu karena mungkin hadisnya atau bagaimana ya. Kita kan sering mendengar innama bu'istu maka akhlak. Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Padahal adalah satu hadis yang mengatakan wa innama bu'istu mu'allimah. Fa innama bu'istu mu'allimah. Fajalah sama. Saya diutus, Nabi diutus itu menjadi guru Pak, menjadi pengajar untuk para sahabatnya, untuk para masyarakatnya waktu itu ya, dan sampai sekarang kan Pak. Jadi lengkap Pak. Bapak Ibu di bawahnya sedikit dari Nabi itu guru, lalu tugas-tugas Bapak Ibu adalah seperti persis tugasnya Nabi Muhammad SAW. Berat Mu'allimah. Nah kurang apa?
sekarang mulai dicocokkan bagaimana cara menyampaikan aspirasi. Sampaikan aspirasi sesuai dengan nilai-nilai profetik kenabian. Makarimal akhlak. Gak perlu yang aneh-aneh Pak. Kita mendengar Pak. Bahkan Bapak Ibu sebelum sampaikan aspirasi kita sudah mendengar. Intinya adalah kesejahteraan. Intinya adalah Kesejahteraan. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.